pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama pagi ini mau menyembah Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat kami berlindung Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan membawa satu tema, yaitu panggilan orang percaya. Tentunya di dalam dunia ini kita dipanggil dengan berbeda-beda. Ada yang dipanggil di dalam dunia sekuler seperti ya pekerjaan, bisnis, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Ada yang dipanggil di dalam dunia pelayanan seperti full timer, pendeta, atau pengerja. Tetapi ada satu panggilan yang setiap kita sama panggilannya, yaitu menjadi berkat. Kita sebagai orang percaya hendaklah memiliki hidup dengan tujuan, yaitu menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ada, kita lihat dua peristiwa bagi orang-orang percaya, di mana orang-orang percaya hidup tanpa tujuan dalam hidupnya. Dia hidup tanpa mengetahui bahwa tujuannya itu apa. Dia sebagai orang percaya, ada orang yang tidak tahu tujuannya seperti apa. Tuhan mau kita tidak hanya diselamatkan, Tuhan mau kita menjadi berkat di sekeliling kita. Dijelaskan dalam Kejadian 12 ayat 2-3, di situ disebutkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada saat Abraham dipanggil oleh Allah, maka Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi berkat. Menjadi berkat rohani bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Nah, begitu juga dengan kita, bahwa kita dipanggil bukan hanya diselamatkan, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, karena jika kita tidak menjadi berkat, maka tujuan Tuhan sudah meleset. Maka kita sudah meleset dari tujuan Allah. Mengapa hal ini harus kita lakukan? Ini dikarenakan bahwa kita adalah keturunan Abraham yang menjadi berkat rohani bagi bangsa-bangsa di bumi ini, Bapak Ibu. Nah, menjadi berkat bukan hanya mengenai kekayaan saja, Bapak Ibu. Banyak orang mengartikan kata berkat selalu mengenai kekayaan. Tetapi pada hakikatnya kata berkat itu hanya mengenai tidak hanya mengenai kekayaan materi saja, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi berkat. Menjadi orang percaya yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sesudah kita menjadi berkat rohani bagi banyak orang, maka otomatis berkat jasmani akan mengikuti, Bapak Ibu. Dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 8-9, di situ dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, Allah sudah memberi berkat rohani kepada Abraham, yaitu berupa kabar baik atau Injil kepada kita. Dan di saat Abraham memberikan berkat rohani berupa kebenaran kepada bangsa-bangsa, maka ketika bangsa-bangsa tersebut menerimanya, otomatis juga berkat jasmani juga diterima oleh bangsa-bangsa tersebut. Nah, kita, Bapak Ibu, adalah keturunan Abraham, di mana kita harus menjadi berkat dalam bentuk kebenaran. Nah, tidak perlu khawatir akan berkat jasmani, karena di saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Itu tercatat dalam Matius 6 ayat 33. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus mengetahui panggilan kita yang sebenarnya.
sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini, di mana panggilan tersebut yang pertama yaitu menjadi saksi dan memberitakan Injil, menjadi saksi memberitakan Injil, kebenaran serta menjadi serupa dengan Allah. Ini panggilan kita yang sebenarnya dalam mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini panggilan kita yang pertama, menjadi saksi dan memberitakan Injil. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29-30 menjelaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, dapat kita pelajari dari ayat tersebut bahwa kita dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, termasuk serupa secara karakter dalam Tuhan. Nah, seperti halnya seorang Ayub yang dicobai oleh iblis, kalau Bapak Ibu tahu, atas seizin Allah, maka Ayub pun mengalami berbagai-bagai pencobaan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa melalui hal ini, Ayub semakin dekat, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ketika dia mengalami proses, semakin ia melekat kepada Tuhan, semakin ia dekat dengan Tuhan, semakin ia mengenal Tuhan. Nah, begitu juga dengan diri kita. Di saat kita memperoleh pencobaan yang berat sekalipun di akhir-akhir ini, maka Tuhan mempunyai tujuan untuk menjadikan kita sempurna, untuk menjadikan kita lebih baik, karakter kita semakin baik seperti Allah, asalkan kita kembali kepada Allah. Dan sebagai kesimpulannya, menjadi saksi, memberitakan kebenaran, serta menjadi serupa dengan Allah adalah panggilan setiap kita yang sebenarnya dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat firman-Mu yang bicara kepada kami, yang mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai orang percaya. Jangan biarkan kami berjalan tanpa tujuan. Jangan biarkan kami berjalan tanpa tujuan dalam mempercayai Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuntun kehidupan kami. Lindungi kami, Tuhan, dari segala sakit, penyakit, virus, wabah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.